Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Risa Arisyani dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Akuntansi S1. Saya dari kelas 5 shift 3 malam. Di sini saya akan memberikan materi lagi terkait teori akuntansi, yaitu terkait signaling teori. Ya. Kemudian nanti akan ada beberapa slide yang akan saya jelaskan, jadi langsung saja. Oke, untuk di sini sudah ada presentasi yang dari materi teori akuntansi, yaitu signaling teori. Selanjutnya di sini ada biodata saya, nama Risa Arisyani dengan NIM 1962201480 dari kelas 5 shift 3 malam. Mata kuliah yang akan kita bahas di sini masih tentang teori akuntansi dari bab 6, yaitu terkait signaling teori dengan dosen Pak Ari Eka Sandi. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada signaling teori menurut Ross pada tahun 1977. Pihak eksekutif perusahaan akan memberikan informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham. Nah, jadi secara garis besar tersendiri berarti signaling teori itu ketersediaan informasi yang erat kaitannya dengan signaling teori tersebut. Untuk yang kedua di sini informasi bagi pebisnis dan investor. Menurut Avinanda pada tahun 2015, informasi merupakan alat penting bagi pebisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan baik saat ini, masa lalu, ataupun prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Nah, publikasi dari informasi di media akan dijadikan investor sebagai sinyal buruk atau baik. Hal ini dilakukan ketika ingin mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi. Jadi ketika investor ingin investasi tersebut, pasti investor itu akan menangkap dulu nih informasi yang diberikan ini sebagai sinyal yang baik atau yang buruk. Karena ketika sinyalnya itu buruk, maka investor tidak akan pengaruh dengan atau apalagi memberikan investasi, yaitu kepada untuk membeli saham gitu. Kemudian di slide selanjutnya itu ada alasan dibutuhkan signaling teori, yaitu sebagai alat informasi seperti yang sudah tadi diinfokan. Kemudian selanjutnya terdapat asimetris dari pihak perusahaan dengan pihak luar. Nah, karena terjadi asimetris ini, hal ini signaling teori merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetris. Salah satunya cara yang dilakukan perusahaan adalah memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan. Nah, kemudian pada saat perusahaan mengumumkan informasi, itu pada saat diumumkannya informasi dan pelaku saham sudah menerima informasi tersebut, pelaku saham terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau buruk. Nah, jika pengumuman merupakan good news bagi investor dan investor merasakan akan adanya prospek di masa mendatang, maka investor akan tertarik melakukan perdagangan saham. Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, pasar modal efisien. Pasar modal efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Nah, di sini berarti untuk pasar modal sendiri
Semua informasi yang diberikan adalah tadi akurat yang pertama dan tidak ada kesalahan informasi dan yang sudah pasti relevan. Nah, di sini yang terakhir ada variabel yang memiliki keterkaitan dengan signaling teori. Yang pertama, variabel ukuran perusahaan, yaitu untuk ukuran perusahaan besar pasti akan memberikan informasi yang besar, yang karena permintaan dari publik besar juga. Jadi, ukuran perusahaan tersendiri, kalau misalnya ukurannya kecil, sudah pasti informasi juga yang diberikan kecil. Nah, yang kedua ada variabel probabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat probabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar, supaya investor merespon sinyal secara positif dan nilai perusahaan meningkat. Kemudian yang ketiga ada variabel human research accounting discount, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan akan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan supaya investor yakin dana yang dikelola dan dilakukan oleh orang yang kompeten. Oke teman-teman, tadi terakhir materi dari saya terkait signaling teori. Apabila ada kesalahan atau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.